iMax, AI maksimal, Hidup optimal, bukan sekedar teknologi. tapi ini tentang masa depan kita. Hai Sobat iMax, selamat datang di program iMax dengan aku Lisa dan teman aku Saskia yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan nih. Kira-kira kita bakal bahas apa nih, Lis? Hari ini kita akan berdiskusi tentang Artificial Intelligence atau AI. Apakah AI ini lebih banyak manfaatnya atau malah menjadi ancaman buat masa depan kita? Wah, sepertinya diskusi hari ini bakal menarik nih. Apalagi AI sering banget dipakai di mana-mana. Iya, betul banget, Sas. Hidup kita sekarang sering banget mengandalkan AI. Nah, untuk membahas ini, kita nggak cuma berdua doang nih, Sobat iMax. Ada narasumber spesial yang telah hadir di sini. Langsung saja, mari kita sambut Bapak Muhammad Syaiful Amin, MCom. Hai. Halo. Halo guys. Halo Pak Amin, gimana Halo. kabarnya nih? Alhamdulillah, seperti biasa saya selalu keren gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Sehat selalu, sehat kalian semua? Alhamdulillah, sehat Oke. juga. Ya, selamat Good. datang di iMax, Pak. Terima kasih atas undangannya. Sangat berkesan sekali buat saya diundang di acara iMax. Wah, Wow, jadi keren. senang banget nih kita dengarnya. Ya. Nah, Pak, kita bisa langsung aja nih masuk ke pembahasannya. Boleh. Pembahas kita Oke. tentang AI. AI. Masih Wah. dengan AI lagi nih, AI lagi nih guys. Iya. Oke. Jadi Pak, AI kan bisa dibilang semakin canggih ya Pak, dan semakin pintar tentunya. Menurut Bapak, AI ini lebih banyak peluang positif di kehidupan kita sehari-hari atau malah mendapatkan ancaman, Pak? Oke, saya selalu dari dua sudut pandang. Ini sudut pandang saya dulu ya, yang Boleh, dari positifnya gitu. Nanti kesimpulan ada di akhir biasanya gitu ya. Betul. Oke, dari dulu kita nggak kenal AI sama sekali, sampai sekarang kita akhirnya kenal AI. Kalau dibilang manfaat atau mudarat atau negatifnya gitu, kalau yang saya rasakan itu banyak manfaatnya. Wah, apa Dari aja segi apa aja? Pertama, dari segi untuk kegiatan gitu ya, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk yang lain-lainnya, mungkin aktivitas-aktivitas yang lain. Karena sekarang mau tidak mau kita menggunakan AI di keseharian gitu. Jadi untuk sekarang saya bilang masih banyak manfaatnya buat saya. Apalagi pekerjaan saya masih di dunia pendidikan juga gitu ya. Jadi Iya. wah, sangat terbantu banget. Kalau ngomongin negatifnya, sesuatu yang positif pasti ada negatifnya. Saya Betul sekali. selalu dari dua sudut pandang gitu. Nah, negatifnya apa? Ini kalau memang balik lagi ke manusianya bilang atau menggunakan AI ini secara brutal gitu, secara tidak baik, secara ya ugal-ugalan aja gitu dipakainya. Balik lagi ke manusianya gitu. Kalau saya bilang di negatifnya gitu, ada yang dipakai untuk fraud lah, ada dipakai untuk ngancem-ngancem dan lain-lain gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang negatifnya. Tapi kalau balik lagi kita ke manfaatnya atau baik-baiknya buat saya, untuk sejauh ini masih banyak manfaatnya lah daripada negatifnya gitu. Wah, seperti itu. Berarti ada sisi baik dan buruknya ya, Pak? Selalu. Lalu bagaimana dengan AI yang dapat membaca hal-hal yang kita sukai di media sosial gitu? Oke, kalau itu balik lagi kita dibagi dulu ya. Kadang ketika sometimes nih ada yang ngomong gini juga, saya baru mikir ini aja di sosmed kita langsung muncul kayak gitu ya. Iya. Iya, betul. Yang kedua, ketika kita udah ngetik ini sekali, terus yang sosial media kita itu munculnya itu terus. Iya, betul. Itu apalagi kalau bukan AI, itu udah pasti AI. AI. Nah, kalau ngomongin lebih jauh lagi, berarti kita harus tarik ke algoritmanya gitu. Let's say you write atau kalian nulis komik gitu. Nanti hal-hal yang akan muncul pada layar kalian itu perihal tentang komik gitu, ataupun party gitu, komik the party. Wah, asik gak tuh? Itu Ya kan? acara. Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau misal kalian ke komik, ya berarti nanti yang akan muncul seringnya itu komik. Apalagi gini guys, akhir-akhir ini yang lagi rame adalah Meta Ads. Meta Ads itu sudah jelas. Kalau misalnya saya punya produk misalnya kamera. Nah, saya mau iklankan kamera nih, saya bikin iklan dulu video. Kemudian saya Meta Ads kan gitu, atau saya iklankan.
Kalau sudah saya bayar untuk iklan, itu otomatis udah tertuju ke orang-orang yang memang membutuhkan. Itu sudah pasti, dan itu AI banget. By the algoritma itu udah pasti. Jadi apalagi kalian ngetik gitu ya, kalian ngetik, pasti itu akan muncul. Karena kalau kita udah ngiklan, udah langsung tertuju ke orangnya siapa gitu. Nah, kita kalau ngomongin AI itu memang banyak sekali ya ininya ya. Itu salah satu aja. Itu baru di sosial media. Kalau kalian ke mana namanya, misal boleh sebut merek nggak sih? Kayak platform untuk belanja kayak gitulah. Iya. Nah, itu kan kalau kita nanti keluar semua gitu ya. Betul, dan sering muncul juga kayak gitu. Nah, kayak gitu itu juga banyak banget AI-nya di situ sebenarnya sih. Wah, berarti memang sesuai algoritma yang kita cari ya, Pak? Yes, betul. AI-nya itu kayak gitu banget lah. Wah, setuju banget nih, Pak. Ingat ya Sobat IMAX, kita boleh menggunakan AI tapi dengan bijak ya. Lanjut nih, Pak. AI ini kan semakin berkembang ya, dan pastinya akan berpengaruh juga di dunia informasi. Ada nggak sih Pak cara supaya kita tuh tidak termakan hoax yang dibuat melalui AI itu sendiri? Oke. Hoaxnya itu kan dalam bentuk banyak nih ya. Ya, mungkin dalam bentuk teks gitu, atau dalam bentuk video gitu ya, atau dalam bentuk apapun lah animasi itu. Dan kemudian yang sering banyak digunakan atau mungkin teman-teman ngerti kan video wajahnya siapa diganti wajah orang. Kemudian suaranya itu kayak gimana diganti dengan suaranya misal presiden atau suaranya siapa gitu. Buat saya itu kan sangat bahaya ya, sangat bahaya gitu. Sangat bahaya karena sebenarnya Bapak Presiden tidak ngomong seperti itu. Dengan menggunakan AI, maka ini mirip sekali nih sama Bapak Presiden ngomong kayak gini. Sebenarnya nggak ngomong. Itu kan sangat mungkin terjadi gitu. Nah, gimana untuk mengatasi atau menanggulangi hal-hal kayak gitu itu? Pertama, ini saya perlu banget ngomong ke teman-teman semua nih dan juga Sobat IMAX. Sobat IMAX ya panggilannya? Iya, betul. Sobat IMAX itu jangan langsung dimakan mentah-mentah. Back again to literasi. Entah itu baca berita, ya kan? Entah itu confirm ke misal di sosial medianya yang bersangkutan, atau misal cari informasi dulu. Jadi jangan kalian nonton video ini langsung wah gila nih ya gitu misalnya. Jangan langsung dipercaya. Maksud saya itu jangan langsung dipercaya. Kita harus cross check dulu. Gimana cara untuk cross check itu? Back again literasi. Banyak baca, banyak nonton, banyak dengerin berita dan lain-lain seperti itu. Salah satu caranya seperti itulah saya kira. Gitu ya. Bisa dicatat tuh sobat-sobat IMAX. Mungkin Sobat IMAX juga banyak yang penasaran nih Pak tentang AI. Kira-kira harus mulai dari mana untuk belajar AI sendiri itu Pak? Belajar AI karena sekarang itu sudah di mana-mana gitu ya. Let's say kalian mau belajar atau cari apapun di mana? Biasanya tuh yang jelas tuh di Google. Google dulu kan? Ya, betul. Oke. Udah lanjut Google, biasanya di Google emang ada AI-nya atau tidak itu? Ada bisa mungkin dicari. Iya, itu automatically gitu. ada di Google. Kemudian kita cari tahu lah ya. Misal kalian mau belajar AI kayak gitu. Nah, udah di Google cari AI, mungkin nanti lanjutannya ke apa yang sekarang terkenal Open AI kan, ChatGPT dan lain-lain. Kalian tanya mau belajar tentang apa nih spesifiknya. Nah, di situ udah langsung bakal dijawab juga tuh di OpenAI itu atau ChatGPT itu. Kalian mau belajar khusus atau spesifik tentang ini lah, kalian cari tahu. Misal ngomongin gambar, ngomongin apa pendidikan, ekonomi, fintech dan lain-lain. Nah, nanti dia akan kasih tahu kalian belajarnya ke sini. Ya let's say lah kayak misal bahasa aja lah. Bahasa biasanya kalian pakainya apa? Duolingo kan. Iya. Kalau merek ya, sebut merek boleh ya. Itu di situ AI banget itu sebenarnya Duolingo. Di situ. Terus kalau misal belajar untuk e-commerce, itu bisa juga dari situ gitu. Fintech, financial technology dan lain-lain itu bisa kalian mulai dari situ. Karena memang app-nya sudah banyak banget sih untuk AI itu sendiri gitu. Oke, Pak. Nih, ngomong-ngomong tadi soal kan katanya AI itu bisa bikin gambar sendiri ya, Pak? Betul. Nah, sekarang kan lagi ramai itu, Pak, yang orang-orang tuh bikin gambar lewat
misalkan ChatGPT. Ghibli. Iya Ghibli betul. style. Itu kita tinggal masukin deskripsi apa yang kita minta, langsung kirim, langsung jadi fotonya. betul, Nah betul. itu menurut Pak Amin gimana tuh Pak tanggapannya? Oke, sebenarnya saya tidak ingin ikutan, tapi pada akhirnya saya ikut juga. Karena anyway sebelum rame Ghibli pun saya sudah Ghibli banget lah. Wah. Ya, soalnya iya. saya udah nonton semua film Ghibli. Waduh keren Iya, banget. bahkan di keluarga saya tuh apa namanya kalau tiap pagi itu nonton itu gitu, nonton Ghibli untuk ngajarin dari kecil, dari anak-anak kayak gitu. Jadi udah Ghibli banget, udah suka banget dari dulu. Karena sebenarnya dari apapun sih ya, dari musiknya, dari artnya, dari lain-lain saya udah nonton. Nah, apa tadi pertanyaannya? Menurut saya, tanggapan saya, Iya. kalau untuk orang yang art banget nih, art banget itu kayak nggak mau menyentuh itu Mbak. Karena ini ada style punya orang loh. You tinggal masukin kasih prompt aja tiba-tiba jadi art style kayak gitu. You nggak ngelakuin apa-apa langsung jadi ya gitu. Iya, betul. Untuk beberapa orang yang art banget, yang memang disiplin banget di artnya itu kayak ini jiplak punya orang. Tapi untuk sebagian orang yang it's just for have fun, di ChatGPT toh memang dikasih juga aksesnya kayak gitu ya. Dan selagi kita nggak langsung ngaku ini kayak punya aku sendiri, ini karakter sendiri aku bikin sendiri, itu nggak ada masalah sih buat saya. Jadi let's say kalau misal kita mau ikutan pun, kemudian ya orang kan langsung ikutan tren. Ini tren Ghibli, ini ChatGPT gitu. Wah AI sekarang sudah gitu ya. Artinya kita tidak bilang kalau itu karya kita gitu. Selagi kita nggak bilang kayak gitu, buat saya nggak ada masalah ya. Ini ya, pribadi ya, ini pribadi ya, udah buat saya pribadi ya. Karena beberapa teman art saya yang memang benar-benar art itu kayak ngerasa, wah nggak banget deh gitu. Soalnya ini karyanya Hayao Miyazaki gitu kan. Ghibli kan Hayao Miyazaki banget tuh. Sementara kalau orang langsung ngomong ini punya saya nih kayak gitu, itu kan jatuhnya klaim gitu ya. Iya betul. Kalau selagi nggak ngeklaim kayak gitu sih, saya kira nggak ada masalah. Aman, Bahkan untuk sekarang bukan di Ghibli aja kan. Saya kemarin nyoba untuk Tinkerbell, untuk film up, untuk style-style yang lain gitu ya. Tapi Harry Potter kayaknya masih belum bisa. Belum ya, bisa. soalnya saya nyoba juga gitu. Iya. Semuanya dicoba. Saya coba karena penasaran aja. Iya. Gitu. Wah, menarik banget nih Pak. Berarti memang AI itu di era sekarang itu sangat-sangat diibaratkan merajalela ya Pak. Sangat merajalela. Karena cepat sekali ya, udah teknologi gitu ya maksudnya. Semuanya AI, serba AI kadang belajar juga lewatnya AI. Iya. Wah. Nah itu tinggal kira-kira kalian mau di bidang apa nih? Apakah ekonomi, apakah pendidikan, apakah pekerjaan gitu ya? Kalau misalnya pekerjaan untuk ningkatin produktivitas, apakah itu jelek? Enggak dong. Kayaknya enggak sih. Kalau AI dipakai untuk lebih produktif lagi, ya itu nilai plus, kenapa positif. enggak gitu Kenapa ya, Pak? enggak gitu. Kalau misalnya untuk orang yang mau UMKM, benar-benar nggak punya dasar desain sama sekali, pakailah apa Canva yang biasa dipakai. betul. Canva AI juga ada itu kan. Pakai di situ, kasih deskripsi. Bisa kita akhirnya jualan, majuin UMKM. Apakah itu negatif? Enggak juga, iya. Jadi back again kalau ini dipakai untuk menipu atau ke yang nggak baik ya itu negatifnya. Oke, wah sangat-sangat menarik banget. Asli kalau ngomongin AI mah. Nggak ada habisnya ya Pak. Iya, masih jadi banyak. pengen belajar AI lebih dalam habis ini nih. Kayaknya untuk Gen-Z kayaknya perlu sih. Wah perlu banget Iya. dong, apalagi ini Gen Z ini sangat-sangat penasarannya itu tinggi bener, banget bener, ya bener, Pak. Gen Z. Iya. Halo Sobat IMAX, kita lanjut lagi ya. Lanjut nih Pak, AI ini kan semakin maju ya Pak. Apakah ada regulasi yang mengaturnya seperti itu? Oke, kalau regulasi itu biasanya ke pemerintahan ya. Yang bikin kebijakan lah, regulasi-regulasi itu biasanya pemerintahan. Nah, untuk AI sendiri, saya belum baca fixnya regulasi untuk AI itu bagaimana. Apalagi kalau AI yang open source gitu, yang boleh dibuka dan siapa saja boleh mengembangkan AI itu. Jadi apa yang mau diregulasikan? Nah, saya sampai sekarang memang belum nemu regulasi untuk AI atau kebijakan untuk AI itu apa gitu.
Tapi kalau nanti teman-teman dari teman-teman IMX atau sobat IMX mungkin nemu ada regulasi untuk AI ini kayak gitu, kita sharing aja. Saya kasih tahu juga karena saya belum baca itu. Mungkin regulasi-regulasi itu mungkin perbagian ya, mungkin saja ini ya, karena mungkin di kayak perdagangan ketika kalian menggunakan AI harus ini kayak gitu ya. Atau di financial technology nggak boleh menggunakan AI atau apa ya itu. Mungkin stop atau dilarang menggunakan AI dalam bidang apa mungkin ada. Tapi saya belum baca sampai hari ini regulasi untuk AI memang belum tahu. Itu memang perlu dicari tahu juga sih. Iya, itu penting juga ya Pak untuk dicari tahu. Iya. Kalau misal orang ugal-ugalan kan ya nggak baik juga nanti endingnya. Bahaya juga. Nah, berarti memang pada dasarnya kita tidak boleh seenaknya ya Pak buat menggunakan AI. Masih ada aturan-aturannya gitu. Betul. Masih ada batasan. Pak, soal AI, ngomong-ngomong soal AI nih Pak. Bapak tuh menggunakan AI itu mulai menggunakan AI itu dari kapan nih Pak? Maksudnya fokus intens ke AI, iya gitu. Betul. Oke. Kalau pengalaman saya, AI boom itu di mungkin 2003-2004 sampai sekarang ini lagi rame itu baru AI yang jelas setelah corona lah. Padahal kalau ngomongin AI itu sudah lama sebelum ini dan saya sudah pakai. Base-nya saya kan bahasa Inggris. Iya. Saya translate itu dari tahun berapa itu berarti? 2010-an mungkin. Ke Google Translate. Teman-teman pernah pakai Google Translate? Pernah. Itu AI bukan? Itu AI. Itu AI. Itu AI. Dan saya sudah pakai di Google Translate mungkin di 2010-an. Jadi kalau ini 2025 ya mungkin 15 tahun lalu saya sudah menggunakan AI. Nah, waktu itu AI kan lebih banyak di teks ya, base-nya teks, entah text to speech, dari suara pindah ke teks, dari teks ke suara gitu ya, dan lain-lain. Nah, boomnya kan yang saya tadi bicarakan, ramenya 2002, 2001, 2023 dan lain-lain, makin banyak AI untuk yang lainnya, tidak hanya teks gitu. Misal di Open Journey jadi gambar lah, gitu kan, atau mungkin jadi data lah, atau mungkin jadi grafik, atau mungkin jadi video, animasi bahkan gitu kan, ganti wajah orang dan lain-lain. Dan itu ramainya sekarang karena pengembangannya itu cepet banget. Sangat cepat. Kalau ngomongin AI-nya sih memang udah lama. Kalau tadi ditanya kapan gunain AI-nya, ya seingat saya mungkin 2010 itu waktu saya sering translate. Ya lumayan ada ini kerjaan translate nih ya gitu. Nah, ketika lupa kan udah ke situ, ke Google Translate. Jadi itulah sekitar 2010-an itu. Wah, sudah lumayan lama. Iya betul. Ya makanya apalagi sekarang lagi rame, orang saya kan keriusan pengen tahu terus gitu. Jadi ini coba yang buat video AI, buat gambar AI, buat ini ya mau nggak mau ya, karena kita di pendidikan ya. Iya betul. Harus ngikutin terus gitu. Pun masih banyak yang belum saya coba. Wah, memang sangat-sangat menarik sekali AI ini buat ya. Buat saya ya. Betul. Sebenarnya buat kita yang Gen Z ini juga sangat-sangat membantu sekali Pak AI ini. Kadang kita sebagai mahasiswa kan ada rasa malas kadang kalau mengerjakan tugas jadi kita meminta bantuan AI buat bantu kita kerjain tugas ini gitu Pak. Oke banget, nggak ada masalah banget gitu. Bahkan saya menyarankan gitu, karena yang penting itu di kitanya ya. Balik lagi, betul. Kita mau minta apa, ngolah data atau apa data kan dari kitanya. Apa yang mau diobrolin dulu nih, ya kan. Jadi let's say kalian minta bantuan ke AI, ya nggak ada masalah. Kalau memang itu untuk balik lagi produktivitasnya itu lebih kayak gitu. Ya kalau misal kitanya semua menuju ke situ tanpa kita kuras dulu, tanpa kita sharing dulu screening dulu mana yang baik mana yang apa gitu kan, tetap balik lagi ke kitanya. Gitu. Walaupun AI udah se-powerful itu gitu ya, tetap kita harus dari kitanya. Let's say lah penelitian gitu, kita harus paham penelitiannya dulu itu apa gitu. Penelitiannya itu apa
gitu. Baru nanti kita ngomongin datanya ke AI, bantuan untuk converse atau apanya lah datanya di AI, itu buat saya nggak ada masalah kalau itu memang bikin lebih cepat produktivitasnya. Oh, seperti Iya, itu. tapi kan balik lagi ke kita ya, Iya, balik lagi ya betul, kalau iya. itu. Seperti itu. Berarti kalau misal kita tanya nih Pak, untuk kedepannya ini AI itu bakal yang menakutkan atau malah membantu atau malah bisa menggeser pekerjaan kita sebagai manusia, Pak, gitu Pak. Oke. Ini panjang sekali nih, saya harus ke belakang banget ini. Kalau ngomongin mengganti manusianya, enggak. Saya selalu bilang enggak akan ganti manusia. Karena manusia dengan robot pasti beda. Betul sekali. Satu hal. Kedua, kita ngomong di industrinya. Nah, mungkin di beberapa industri akan tergantikan, iya. Contoh, manufacture aja sekarang. Manufacture itu pabrikan gitu ya, besar-besar. Kalau dulu mungkin untuk ngelipat sebuah box bisalah manusia. Sekarang, manufacture atau pabrik-pabrik besar ngelipat box sudah pakai robot atau AI juga gitu. Iya, benar sekali. Iya kan? Nah, mungkin di industri manufacture iya. Gitu kan. Nah, industri lain pendidikan. Some people say, beberapa orang bilang dosen, guru akan tergantikan juga gitu. Kalau saya bilang mungkin toolsnya iya. Cara buat belajarnya iya. Atau mungkin biasanya pakai website, pakai apa. Tapi siapa yang konsep itu? Tetap manusia lagi. Betul. Gitu. Terus sekarang yang lagi rame banget kan yang robot-robot kemarin di China. Iya betul itu Pak yang itu kan mengajar. lagi boom banget. Jika robot-robot pokoknya kayak dunia barat pun udah ketinggalan gitu. Iya ya. betul. Saya kira itu memang manufacturer mereka juga gitu ya. Entah itu di hiburan, industri hiburan apa industri memang manufacture atau memang kebutuhan mereka dalam transportasi. Nah, saya kira mungkin industrinya yang berubah, bukan AI yang ngalahin manusia, tapi mungkin di industrinya saja yang berubah. Jadi misalnya kita sebagai manusia kemudian ketinggal atau ditinggal sama AI, tapi remember kalau AI juga yang buat manusia. Betul sekali. Iya, kalau saya nggak ada ketakutan AI ini bakal gini. AI akan cepat banget, yes, that's true. Tapi balik lagi we're the human, kita manusianya yang harus kita tahu semua. Kita manusia dan kita mengontrol AI-nya, mengontrol mesinnya gitu. Wah. Itu sih aman. Kalau di film sih ya itu imagination sih. Betul. Ya tapi mungkin bisa seperti itu tapi nggak tahu kapan. Tapi kan back again kita manusianya yang harus lebih hati-hati. Iya gitu. Betul. Berarti memang balik lagi ke kita ya Pak dalam menggunakan AI ini. Balik lagi ke manusianya. Ya, betul. Wah, nggak kerasa nih Pak, kita sudah diskusi panjang sekali tentang AI. Iya. Nah, jadi AI ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya ya Sobat IMAX. Jadi kita harus bijak dalam memakai AI. AI, wah. Terima kasih banyak untuk Pak Amin yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Ya, terima kasih kembali. Semoga Pak Amin gak bosen kalau kita undang lagi ke sini ya Pak di lain kesempatan. Thank you for inviting ya. Oke Sobat IMAX, selesai sudah diskusi kita hari ini. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi diskusi selanjutnya. Stay smart and stay curious. Bye. Bye. IMAX, AI maksimal, Hidup optimal. bukan sekedar teknologi, Tapi ini tentang masa depan kita.